Bikin seisi dunia menahan napas, Indonesia dilaporkan siap mengikuti jejak Vladimir Putin untuk melakukan invasi ke Australia dalam waktu dekat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan sekutu terbesar Rusia. Namun apakah Indonesia akan membantu Rusia dalam perang Rusia dan Ukraina? Rupanya tidak. Namun Indonesia dilaporkan akan mengikuti jejak Vladimir Putin untuk meluncurkan invasi ke Australia. Mengapa? Dilansir dari Express.co.uk pada Senin, komentator Neil Gardiner, dia menuduh blog itu telah memperkuat agresi Indonesia membandingkan potensi konflik Pulau Pasir dengan invasi Putin ke Ukraina. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Indonesia akan berusaha menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Pulau Pasir. Ini karena negara itu telah membangun kehadiran militernya di dekat wilayah udara Pulau Pasir. Langkah seperti itu dapat memicu keterlibatan seluruh dunia dalam konflik karena Presiden AS Joe Biden telah menyarankan AS akan campur tangan untuk membela Australia jika terjadi invasi. Sikap AS masih ambigu tentang apakah akan campur tangan atau tidak jika Indonesia menyerang Australia. Namun pada bulan lalu, Presiden AS Joe Biden ditanya apakah dia bisa bersumpah untuk melindungi Australia. Sebagai tanggapan, Biden berkata, "Ya." Dia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa AS memiliki komitmen untuk membela Australia. Hal ini dapat memicu negara-negara NATO untuk terlibat juga sebagai akibat dari pasal 5 prinsip pertahanan kolektif. Ketika ditanya apakah pendekatan UE terhadap Indonesia dan Rusia dapat mengarah pada invasi ke Australia, Gardiner mengatakan tentu saja. Pendekatan UE pada dasarnya mendorong agresi Indonesia, ungkap Gardiner. Saya pikir otoritas pemerintah Indonesia memandang UE sebagai penurut, dan itulah pendekatan yang telah dilakukan Putin selama beberapa dekade. Dan UE dipandang sangat lemah. Dia membandingkan pendekatan UE dengan pendekatan Brexit Inggris dengan mengatakan Inggris jauh lebih tegas terhadap Rusia dan Indonesia daripada Uni Eropa. Selama beberapa dekade saya pikir Indonesia dan Rusia telah mengambil keuntungan dari kelemahan Uni Eropa, terang Gardiner. Hal itulah yang membuat mereka berani dan mendorong mereka. Putin percaya bahwa Eropa baru saja berakhir. Oleh karenanya, dia menginvasi Ukraina dan saya pikir orang Indonesia mengejar Australia. Juga karena alasan yang sama, mereka memandang UE sebagai tindak tidak relevan dalam hal apa yang akan mereka lakukan. Terakhir, Gardiner mengklaim AS dan Inggris lebih berperan dalam mencegah invasi Indonesia ke Australia dibanding Uni Eropa. Australia tak mau keluar dari Pulau Pasir, Indonesia langsung menyatakan ini. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi Tanoni di Kupang pada Jumat. Ferdi yang juga ketua Yayasan Peduli Timor Barat itu mengatakan bahwa klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT itu memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut dia selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh, bahkan terakhir pada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote dan Alor, ujarnya. Hal itu lanjut dia terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun kata Ferdi Tanoni, sejak ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan. Ferdi Tanoni menilai selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri, padahal gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor. Oleh karena itu, Ferdi Tanoni mendesak Kementerian Sekretariat Negara RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan Presiden tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo. Kedaulatan KRI mulai digerus dengan klaim sejumlah pulau oleh negara tetangga beberapa tahun terakhir. Terbaru klaim atau pulau di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Australia.
Pulau itu adalah Pulau Pasir di selatan Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Walaupun masih dimiliki Indonesia, namun nyatanya pulau itu oleh pemerintah Australia telah ditetapkan jadi cagar alam. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @sai.video, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese secara terang-terangan mengakui klaim atas Pulau Pasir itu. Dirinya menyebut kalau pihaknya menyadari betul adanya resiko di kawasan Pasifik sehingga pihaknya bersikeras atas Pulau Pasir. Dalam sejarah Australia, gugusan Pulau Pasir 100% adalah kepemilikan kami, katanya. Untuk itu, kata dia, pemerintah Indonesia harus mengerti dengan situasi tersebut. Alih-alih merespons pemerintah Indonesia malah diam. Namun tidak bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Di video itu, Vladimir Putin mengaku hal semacam ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, sebagai seorang yang memahami historis Indonesia dan geografisnya, dirinya melihat klaim Australia itu sudah sangat kelewatan. Sambil menunjukkan 3 halaman dari sekian banyak halaman yang tebal dari perjanjian tersebut, Ferdinandoni mohon agar semua orang bisa melihat dan membaca pasal 11 dari perjanjian yang ditandatangani Menlu Australia, Alexander Downer, dan Menlu Indonesia, Ali Alatas tersebut. Pada pasal 11 perjanjian ini yang jelas menyatakan, perjanjian ini harus diratifikasi dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam ratifikasi. Menurut penerima Civil Justice Award 2013, hingga hari ini Australia dan Indonesia tidak pernah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian ini. Namun sampai kapanpun perjanjian ini tidak mungkin bisa diratifikasi oleh karena Timor telah melepaskan dirinya dan telah menjadi sebuah negara merdeka. Ferdinandoni menyampaikan terima kasih kepada Kim McGrath yang dengan jelas menggambarkan tentang sebuah sejarah rahasia Australia di Laut Timor pada waktu Perang Dingin, di mana Australia bisa dengan seenaknya seolah sebagai Amerika Serikat untuk wilayah Asia Tenggara. Penulis buku Skandal Laut Timor, sebuah barter politik ekonomi Canberra, Jakarta, meminta Anthony Albanese selaku PM Australia yang adalah sahabatnya bisa memenuhi janji kampanye Partai Buruh Australia dengan tema perubahan karena hal ini merupakan sebuah kebenaran. Perubahan itu sama dengan perubahan segala sesuatunya yang tak benar sebelumnya menjadi benar, baik di dalam negeri Australia maupun hubungan internasional Australia ini harus diubah, katanya.